Dr. Ahmad dari kelompok Ahmad Kudus Solo. Saya Muhammad Rafif para Diansa. Saya Taufik Kamil dan Firman Saputra. Saya yang Muhammad Dianto dan saya Muhammad Nasri. A few moments later. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel atau variabel dependen dengan satu atau lebih variabel lainnya atau variabel independen. Sederhananya, regresi membantu kita memahami bagaimana perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadliarman Saputra dengan NIM 2212030067. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi yaitu tentang tujuan regresi. Yang mana tujuan regresi dalam analisis statistik adalah untuk memahami hubungan antara variabel dependen atau tergantung dan satu atau lebih variabel independen atau penjelas. Nah, selanjutnya regresi ini bertujuan untuk yang pertama memprediksi nilai variabel dependen, dan yang kedua mengidentifikasi kekuatan hubungan, dan yang ketiga mengevaluasi pengaruh variabel independen, dan yang keempat membangun model. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang jenis-jenis regresi. Jenis-jenis regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear ini terbagi menjadi dua juga, yaitu regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana ini menganalisis hubungan antara satu variabel dependen Y dan satu variabel independen X. Hubungannya diasumsikan linear berbentuk garis lurus. Dan selanjutnya yaitu regresi linear berganda, menganalisis hubungan antara satu variabel dependen Y dengan dua atau lebih variabel independen X1 dan X2. Dan selanjutnya yaitu regresi non-linear. Regresi non-linear ini hubungan antara variabel tidak berbentuk garis lurus. Beberapa jenis regresi non-linear meliputi yang pertama itu polinomial, hubungannya antara variabel berbentuk kurva. Yang kedua yaitu eksponensial, hubungan antara variabel berbentuk eksponen. Dan yang terakhir yaitu logistik, digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorik, misalnya ya atau tidak. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami di sini akan menerangkan sedikit tentang fungsi-fungsi dari regresi, di mana kami di sini mencantumkan 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, di mana meningkatkan efisiensi ini adanya analisis regresi dapat meningkatkan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Yang kedua itu melakukan prediksi masa depan. Fungsi berikutnya adalah regresi dapat memprediksi masa depan yang berhubungan dengan peluang. Poin yang ketiga, memperbaiki kesalahan, di mana memperbaiki kesalahan, regresi juga dapat memperbaiki kesalahan atau suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dan yang poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan baru. Analisis regresi dapat memberikan pengetahuan atau insights terbaru dalam suatu perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang asumsi-asumsi dalam regresi. Jadi, asumsi dalam regresi ini ada 5 poin. Poin yang pertama itu adalah linearitas. Jadi, linearitas ini hubungan antara variabel independen dan variabel dependen harus linear. Poin kedua tentang kemerdekaan kesalahan, yaitu kesalahan atau residu untuk setiap pengamatan harus independen satu sama lain. Poin ketiga itu tentang homoskedastisitas, yaitu variabel kesalahan harus konstan di seluruh nilai variabel independen. Poin keempat, normalitas kesalahan,
yaitu kesalahan harus terdistribusi normal. Dan poin yang terakhir yaitu atau poin kelima tentang tidak ada multikolonialitas, yaitu dalam regresi berganda variabel independen tidak boleh berkorelasi tinggi satu sama. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan rumus regresi, yaitu Y sama dengan A tambah beta 1x1 tambah B nxn tambah E, yang dimana Y ini adalah variabel terikat, A yaitu konstanta atau nilai tetap, selanjutnya beta yaitu koefisien atau nilai penggali variabel, dan X adalah variabel bebas, dan yang terakhir E adalah kesalahan yang ditoleransi dalam penelitian. Mungkin sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yang mana yaitu penjelasan rumus regresi. Rumus regresi ini yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B nxn tambah E, dimana Y itu sama dengan variabel terikat, yang A yaitu konstanta atau nilai tetap, yang B yaitu koefisien atau nilai penggali variabel, yang X yaitu variabel bebas, sedangkan yang E itu kesalahan yang ditoleransi dalam penelitian. Jadi ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu terdiri dari 5 variabel, Y, A, B, X, dan E, yang mana Y tadi yaitu variabel terikat, sedangkan A tadi konstanta atau nilai tetap, yang B koefisien atau nilai penggali variabel, yang X itu variabel bebas, sedangkan E itu kesalahan yang toleransi dalam penelitian. Baik, itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azmi, NIM 22120357. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu contoh. Yang pertama adalah contohnya seseorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi dengan minat mahasiswa. Yang kedua, seseorang yang ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah atau dalam meter persegi. Terima kasih, saya lanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekelompok yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kinerja model regresi. Yang pertama, ada evaluasi mean squared error. Di sini dijelaskan bahwasanya MSE itu mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Dan ada juga root mean squared error RMSE, yaitu akar kuadrat dari MSE. Dan ada juga evaluasi MAE, mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Dan selanjutnya ada evaluasi R-squared, yaitu menunjukkan proporsi varians dalam variabel target yang dapat dijelaskan oleh model. Dan di sini juga kami menerapkan evaluasi visualisasi, yaitu membandingkan nilai prediksi dengan nilai aktual secara visual. Dan ada juga evaluasi trend test split, yaitu membagi data menjadi dua bagian. Yang pertama, data latih untuk melatih model, dan data uji untuk menguji kinerja model. Dan yang terakhir yaitu evaluasi cross validation, yaitu membagi data menjadi beberapa fault, lalu melatih model pada sebagian fault dan menguji pada fault yang tersisa. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada teman-teman saya. Oke, gimana cara kita melihat regresi linear berganda?
Jadi kami telah menyediakan salah satu contoh sederhana untuk pengujian regresi linear berganda. Kita sediakan di sini item P1 dan item P2. Kita buat di Excel. Selanjutnya kita salin ke aplikasi SPSS. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih variable view. Nah, di bagian name ini kita rubah menjadi item P1 dan P2. Nah, di bagian label kita buat contohnya motivasi dan minat. Selanjutnya kita pilih lagi data view, tampilan yang seperti ini, dan langsung kita masuk ke analyze dan kita pilih regression dan kita pilih linear. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian ini item P1 atau motivasi kita masukkan sebagai independen, dan sedangkan minat atau P2 kita masukkan sebagai dependen. Kita pilih enter dan kita okekan. Nah, di sini telah terdapat kita lihat di koefisiennya konstan 3,406. Jadi seperti ini kita pengujian regresi linear berganda. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Kami dari kelompok 3, sekian materi tentang regresi dan tutorialnya dari kelompok kami. Kalau ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Bahwasanya kami masih dalam proses belajar, pasti ada salah dan kekurangan. Oleh karena itu, kami meminta maaf kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada kita semua hendaknya. Baiklah, sekian dari kelompok kami dan terima kasih yang telah menonton video ini. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.